Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih tentunya di channel Mr. Mili. Hari ini saya akan bahas salah satu materi yang banyak ditanyakan oleh para pelamar CPNS, yakni kesalahan pelamar CPNS saat melakukan registrasi online atau administrasi melalui akun sscisnbkn.go.id. Nah, terkadang hal-hal berikut ini merupakan hal sepele yang dilakukan oleh para pelamar CPNS saat mereka melakukan registrasi online. Tetapi hal sepele ini sering dilakukan dan ini merupakan kesalahan yang fatal. Seperti apa videonya? Tonton sampai selesai, jangan lupa subscribe, berikut pembahasannya. Oke, saya sudah merekap beberapa hal yang membuat teman-teman gagal saat administrasi CPNS, dan ini berdasarkan beberapa pengalaman dari teman-teman ataupun dari adik liting yang mengikuti tes CPNS pada tahun 2016 sampai 2019. Terkadang hal berikut ini merupakan hal sepele yang seringkali dilakukan atau kurang telitinya saat kalian melaksanakan pendaftaran online melalui akun sscisnbkn.go.id. Kesalahan pertama yang sering dilakukan adalah salah kualifikasi pendidikan. Nah, saat mendaftar CPNS biasanya kita diminta untuk mengisi ataupun menentukan formasi dan instansi apa yang ingin kita lamar atau kita daftar. Nah, setiap instansi dan formasi ini berbeda biasanya persyaratan dan ketentuannya. Contohnya seperti Kementerian Hukum dan HAM untuk formasi penjaga tahanan. Untuk formasi penjaga tahanan, kualifikasi pendidikan yang digunakan itu ijazah SLTA. Nah, ada beberapa dari teman-teman itu mereka salah memasukkan kualifikasi pendidikan. Mereka biasanya mengupload ijazah ataupun mengisi data ijazahnya itu menggunakan kualifikasi ijazah S1 ataupun D3. Dan hal itu merupakan kesalahan yang sangat fatal. Karena formasi dari Kementerian Hukum dan HAM, khususnya formasi penjaga tahanan ini, mereka membuka lowongan ataupun pendaftaran menggunakan kualifikasi SLTA. Jadi ijazah SLTA itu bukan hanya SMA, SMK dan madrasah aliyah itu merupakan ijazah ataupun kualifikasi yang diminta untuk formasi penjaga tahanan. Jadi jangan sampai salah, karena kalau salah kalian mengisi data atau mengupload dokumen yang diminta tidak sesuai kualifikasi, maka itu merupakan kesalahan yang fatal dan kalian tentunya bisa gugur di tahap administrasi. Nah, berikutnya ini merupakan hal yang sepele juga yang sering dilakukan oleh para pelamar CPNS dan tentunya ini merupakan bagian dari penilaian, yakni hasil scan dokumen yang blur. Nah, karena pendaftarannya online, jadi dokumen yang diminta itu kita upload dan tentunya kita scan terlebih dahulu. Nah, terkadang scanan dari para pelamar ini hasilnya itu tidak memuaskan atau blur, tidak bisa kebaca mulai dari data, nama, ataupun nomor-nomor yang tertera yang ada di dokumen tersebut. Nah, jadi sering aku minta kepada para pelamar CPNS kalau scan dokumen ataupun persyaratan yang diminta itu sebaiknya menggunakan printer, jangan menggunakan HP. Memang saat ini kita sudah canggih. Untuk scan dokumen bisa kita lakukan di mana saja menggunakan HP Android ataupun menggunakan iOS kita. Tapi hal itu dikhawatirkan nantinya scanan kita itu tidak tampil dengan maksimal atau dengan kata lain blur. Dan hal ini nantinya menyulitkan untuk panitia mencocokkan data kalian, data yang sudah kalian isi atau kalian ketik pada saat melamar melalui akun sscisnbkn.go.id ini dengan data dokumen yang kalian upload, dan hal tersebut membuat penilaian dari para panitia akhirnya tidak bisa meloloskan kalian karena dokumen yang kalian upload itu menjadi blur dan hasilnya kalian gugur saat itu. Kesalahan selanjutnya ini sepele tapi fatal, yakni salah unggah dokumen. Nah, hal ini sering terjadi kepada para pelamar karena mereka terburu-buru atau tergesa-gesa saat mendaftar CPNS. Dan pada kolom unggah dokumen itu, di sana kan sudah tertera itu dokumen apa saja yang diupload. Misal dokumen KTP itu ada tempatnya. Dan terkadang para pelamar ini karena ingin cepat atau karena tergesa-gesa buru-buru untuk mendaftar CPNS, hasilnya mereka salah upload atau unggah dokumen. Yang seharusnya dokumen yang diupload itu KTP tapi mereka mengupload ijazah, atau sebaliknya ijazah tempat unggah dokumen ijazah mereka upload dengan KTP, dan itu merupakan kesalahan yang tentunya sepele tapi fatal. Kesalahan selanjutnya atau yang keempat adalah salah mengisi data pribadi.
Nah, saat kita melamar atau mendaftar CPNS melalui akun sscisnbknd.go.id, kita diminta untuk mengisi data pribadi kita seperti data di KTP, data KK, dan juga data di ijazah. Nah, contohnya seperti data di KTP kita memasukkan nama. Nah, terkadang nama yang kita masukkan itu karena kita ingin keburu-buru atau kurangnya ketelitian, kita memasukkan nama yang salah. Atau juga seperti nick, yang kita masukkan itu nicknya itu tidak sama dengan nick yang ada di KTP dan juga nick yang kita ketik atau saat kita melakukan melamar di akun sscisnbkn.go.id. Jadi data pribadi yang kita isi saat kita melamar CPNS itu harus benar-benar sesuai dengan dokumen ataupun dengan persyaratan yang diminta. Contohnya seperti nama saya ini Mili kan, tapi Milinya itu double L. Nah, saat saya mengetik itu L-nya itu kurang satu. Nah, hal tersebut merupakan hal sepele tapi juga menjadi fatal karena nanti nama yang sudah kita ketik itu akan dicocokkan dengan data ataupun dokumen yang kita unggah. Nah, sesuai atau tidak yang kita isi. Nah, saat kalian mengisi data harus benar-benar hati-hati dan teliti. Kalian lihat lagi secara sesama dan kalian ulang 2-3 kali, jangan sampai ada data yang kalian isi itu salah. Mulai dari nama itu spasinya harus, kalau misalkan nama kalian spasi, harus kalian ketik dengan spasi, jangan sampai kalian gabungkan. Atau nick juga atau nomor seperti nick itu. Nah, kalian isinya jangan sampai salah. Itu perangkanya itu harus benar sesuai dengan yang ada di data kalian, KTP, ijazah ataupun KK kalian. Nah, jadi aku saranin kalau kalian ingin mendaftar CPNS atau registrasi CPNS melalui akun sscisnbkn.go.id nanti, kalian itu mendaftar melalui laptop atau komputer, jangan melalui HP. Karena dari HP itu tampilannya kecil dan juga tombol keyboardnya itu kan berdekatan. Jadi dikhawatirkan nantinya kalian salah isi atau salah ketik. Kalian seharusnya mengisi angka 2 tetapi kalian terketik angka 1 dan kalian juga kurang teliti. Dan itu menyebabkan kalian gagal untuk tahap administrasi pertama ini. Nah, kemarin juga ada tanya dengan aku kalau misalnya nama yang ada di ijazah dan KTP itu berbeda, jadi yang mana harus diperbaiki. Kalau saran aku, sebaiknya kalian perbaiki saja KTP kalian, karena kalau merubah ijazah itu terlalu rumit. Kalau merubah KTP itu tinggal kalian datang ke Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil, nanti kalian akan diarahkan untuk merubah data kalian, sesuaikan saja dengan data yang ada di ijazah. Dan kesalahan yang terakhir atau yang kelima adalah salah mengupload foto. Nah, ini banyak juga yang dilakukan oleh para pelamar CPNS. Mereka salah mengupload foto. Yang seharusnya mereka mengupload foto pas foto, tapi mereka mengupload foto ataupun foto keluarga mereka atau foto mereka lagi jalan-jalan kemana. Jadi hal ini banyak sering terjadi juga. Dan kemarin juga ada yang salah mengupload foto. Seharusnya mereka mengupload foto pas foto, tapi mereka mengupload foto kucing, dan hal itu menjadi ataupun menyebabkan mereka gugur untuk tahap administrasi ini. Jadi kalian harus benar-benar teliti saat mendaftar CPNS itu, terkhususnya untuk mengupload dokumen dan juga mengupload foto kalian, karena itu berkasnya nanti kan sebaiknya kalian buat satu folder dan khusus untuk folder untuk kalian melamar CPNS, jangan sampai salah. Dan untuk pas foto juga kalian harus memang perhatikan mulai dari latar belakang ataupun baju yang diminta ataupun ketentuan bagaimana nantinya untuk kalian melakukan pas foto atau mengupload pas foto tersebut. Jadi jangan sampai salah. Nah, selanjutnya aku kasih tips bagaimana cara mendaftar atau registrasi awal agar nantinya kalian bisa lolos ke tahap selanjutnya. Yang pertama, baca persyaratan dari formasi yang ingin kalian ikuti. Jadi terlebih dahulu sebelum kalian melakukan pendaftaran, saat pendaftaran itu sudah dibuka, kalian baca terlebih dahulu persyaratan dan dokumen-dokumen yang diminta nantinya. Nah, setelah persyaratan dan dokumen sudah siap, maka selanjutnya kalian bisa mendaftar melalui website ataupun akun yang telah ditentukan oleh panitia. Saat kalian mendaftar, kalian tidak kelabakan karena dokumen yang diminta ataupun persyaratan-persyaratan yang diminta itu sudah kalian baca terlebih dahulu, sehingga hal itu nanti akan mempermudah kalian saat melakukan pendaftaran melalui website ataupun akun sscisnbkn.go.id tersebut. Yang kedua atau selanjutnya, jangan mendaftar menggunakan HP kalian. HP itu kan kecil, jadi sedangkan website itu kan luas dan lebar. Jadi sebaiknya kalian saat mendaftar atau registrasi online nanti harus menggunakan laptop ataupun komputer. Jadi memang luangkan waktu atau
memang kalian sisihkan waktu terbaik kalian biasanya malam hari karena sinyal itu kuat dan juga website mudah diakses. Karena biasanya kalau misalnya saat pendaftaran dibuka itu ribuan bahkan jutaan orang itu mengakses satu portal. Kalau tahun 2019 kemarin portal atau website yang digunakan itu sscism.bkn.go.id. Jadi bayangkan kalian mendaftar menggunakan HP itu kan resolusinya kecil, sedangkan website yang ingin kalian buka itu luas, dan hal itu bisa menyebabkan ataupun kalian sering melakukan kesalahan yang fatal. Bisa sinyal itu error ataupun kalian salah ketik, salah mengisi data. Seharusnya kalian mengisi data itu angkanya 2, kalian terketik angka 1. Jadi sebaiknya saat mendaftar kalian menggunakan laptop ataupun komputer. Yang ketiga adalah teliti. Jadi saat kalian mengisi data nanti, saat kalian melamar CPNS, periksa kembali nama, nik, nomor atau sebagainya. Data yang kalian isi itu harus sesuai benar-benar dengan dokumen ataupun dengan data yang diminta. Jadi jangan sampai kalian karena tidak ketelitian kalian menyebabkan kalian gugur tahap administrasi ini. Jadi sebaiknya sebelum kalian menyelesaikan tahap administrasi atau melanjutkan ke tahap berikutnya, kalian teliti periksa kembali 2-3 kali, jangan sampai ada data seperti nama, nomor ataupun angka yang kalian isi atau kalian ketik itu salah. Nah, itu saja beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh para pelamar CPNS sehingga mereka tidak lulus dari tahap administrasi. Jadi sebaiknya saat kalian mengisi data atau melamar CPNS nanti melalui website ataupun akun sscism.bkn.go.id, kalian harus benar-benar teliti, jangan sampai terburu-buru karena ingin cepat sehingga menyebabkan kalian gagal ke tahap berikutnya. Dan cukup sekian dari aku untuk materi kali ini. Jangan lupa bantu subscribe, share channel ini agar channel ini bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.